Selamat datang di channel Ngaos Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin, ya robbal aalamiin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah nyata weton dengan ucapan manjur, bukti karomah lisan dalam kehidupan. Sahabat Ngaos Jawa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam budaya Jawa banyak kisah nyata yang membuktikan bahwa beberapa weton memang memiliki ucapan yang manjur. Kata-kata mereka seringkali menjadi kenyataan, baik dalam hal jodoh, rezeki, maupun kesuksesan. Berikut adalah beberapa kisah nyata yang menunjukkan bagaimana kekuatan lisan dari weton-weton tertentu benar-benar membawa dampak besar dalam kehidupan. Pertama, kisah Sabtu Kliwon, kata-kata ibu yang menjadi kenyataan. Di sebuah desa di Jawa Tengah, ada seorang ibu bernama Bu Sulastri yang lahir pada Sabtu Kliwon. Sejak muda, ia sering diminta untuk memberikan doa dan nasihat karena ucapannya selalu dianggap sakral. Suatu hari, anaknya Joko ingin merantau ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Sebelum pergi, Bu Sulastri berkata, "Nak, kamu akan sukses di sana, asal kamu jujur dan tetap rendah hati." Joko tidak berpikir banyak tentang perkataan ibunya. Namun, setibanya di Jakarta, ia mendapatkan pekerjaan dengan cepat. Dalam waktu singkat, ia dipromosikan menjadi supervisor karena kejujurannya dalam bekerja. Setiap kali menghadapi kesulitan, ia selalu teringat pesan ibunya. Beberapa tahun kemudian, ia menjadi pengusaha sukses. Saat pulang kampung, ia menangis dan berkata kepada ibunya, "Bu, perkataan panjenengan dulu benar-benar terjadi." Kisah ini membuktikan bahwa Sabtu Kliwon memang memiliki sabda Pandita Ratu ucapan. Mereka seringkali menjadi kenyataan, terutama jika diucapkan dengan niat baik. Kedua, kisah Rabu Pahing, tukang ramal yang tidak sengaja. Pak Karyo, seorang petani yang lahir pada Rabu Pahing, dikenal sebagai orang yang sering meramalkan kejadian tanpa sengaja. Ia bukan dukun atau paranormal, tetapi setiap kali ia berkata sesuatu, hal itu seringkali terbukti. Suatu hari, tetangganya, Bu Marni, sedang bimbang apakah anaknya harus melanjutkan sekolah atau tidak. Pak Karyo dengan santai berkata, "Bu, anakmu bakal jadi orang sukses. Kalau terus sekolah, jangan takut soal biaya. Rezekinya sudah ada yang ngatur." Bu Marni akhirnya mengikuti saran tersebut. Beberapa bulan kemudian, anaknya mendapat beasiswa penuh dari pemerintah. Sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Karena kejadian ini, Pak Karyo seringkali dimintai pendapat oleh tetangganya, meskipun ia sendiri hanya menganggap kata-katanya sebagai kebetulan. Namun, orang-orang percaya bahwa Rabu Pahing memiliki ucapan yang penuh energi gaib, sehingga setiap kata yang diucapkan bisa menjadi kenyataan. Ketiga, kisah Jumat Legi, doa yang mustajab. Seorang kiai di daerah Jawa Timur lahir pada Jumat Legi. Ia dikenal sebagai orang yang doanya selalu dikabulkan. Banyak orang datang untuk meminta doa restu darinya, terutama mereka yang sedang mencari jodoh atau rezeki. Salah satu kisah terkenal adalah tentang seorang pemuda bernama Andi yang sudah lama mencari pekerjaan, tetapi tidak pernah diterima. Dengan penuh keyakinan, kiai itu berkata, "Insya Allah, minggu depan kamu akan mendapat pekerjaan yang baik." Tanpa disangka, beberapa hari kemudian, Andi menerima panggilan kerja dari perusahaan yang bahkan tidak ia lamar sebelumnya. Ia pun diterima bekerja di sana. Dari kisah ini, terbukti bahwa orang dengan weton Jumat Legi memiliki doa yang mustajab, sehingga ucapannya seringkali menjadi kenyataan. Keempat, kisah Selasa Kliwon, kata-kata seorang bos yang menentukan nasib. Dewi adalah seorang wanita karier yang lahir pada Selasa Kliwon. Ia bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan besar, dan setiap kata-katanya selalu diperhatikan oleh bawahannya. Suatu hari, ia sedang berbicara dengan seorang karyawan baru bernama Roni. Ia berkata, "Saya lihat kamu punya potensi besar. Kalau kamu bekerja keras, saya yakin kamu bisa jadi kepala cabang dalam 5 tahun. Roni tidak berpikir banyak,
tentang ucapan tersebut. Namun, ia bekerja dengan tekun. Ajaibnya, 5 tahun kemudian, ia benar-benar dipromosikan menjadi kepala cabang. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Dewi, orang-orang percaya bahwa Selasa Kliwon memiliki kekuatan dalam ucapan mereka, terutama dalam dunia karier dan bisnis. Kelima, kisah Kamis Wage. Kata-kata seorang kakek yang mengubah hidup. Pak Sastro, seorang lelaki tua yang lahir pada Kamis Wage, seringkali mengucapkan sesuatu yang seolah memiliki kekuatan mistis. Suatu hari, cucunya, Budi, ingin membuka usaha tetapi ragu-ragu. Pak Sastro hanya berkata, "Cucuku, buka saja usaha itu. Tidak lama lagi, kamu akan berhasil." Budi mengikuti nasihat tersebut. Dan benar saja, usaha yang ia bangun berkembang pesat dalam waktu singkat. Banyak orang percaya bahwa Kamis Wage memiliki koneksi kuat dengan energi gaib, sehingga ucapannya seringkali membawa keberuntungan. Keenam, kisah Minggu Pon, restu ibu yang mengubah jodoh. Seorang wanita bernama Sari lahir pada Minggu Pon. Ibunya selalu berkata, "Anakku, kamu akan menikah dengan pria yang baik dan sukses." Namun, saat usianya menginjak 30 tahun, ia masih belum menemukan jodoh. Ia mulai merasa khawatir. Namun, ibunya tetap yakin dan terus mengatakan, "Jangan khawatir, jodohmu sudah dekat." Beberapa bulan kemudian, Sari bertemu dengan seorang pria yang kemudian menjadi suaminya. Pria itu ternyata adalah seorang pengusaha sukses, seperti yang dikatakan oleh ibunya. Dari kisah ini, terlihat bahwa Minggu Pon memiliki kekuatan dalam ucapannya, terutama dalam urusan jodoh dan rezeki. Ketujuh, kisah Senin Pahing, kata-kata yang menjadi kenyataan. Pak Slamet, seorang pedagang yang lahir pada Senin Pahing, dikenal sering mengatakan sesuatu yang kemudian terbukti benar. Suatu hari, ia bercanda kepada temannya, "Kamu pasti dapat rezeki besar dalam waktu dekat." Beberapa hari kemudian, temannya memenangkan undian berhadiah yang jumlahnya sangat besar. Kejadian ini membuat banyak orang percaya bahwa orang dengan weton Senin Pahing harus berhati-hati dalam berbicara, karena setiap ucapannya bisa menjadi kenyataan, baik itu bercanda maupun serius. Kesimpulan, ucapan adalah doa. Gunakan dengan bijak. Dari kisah-kisah nyata di atas, kita bisa melihat bahwa beberapa weton memiliki kekuatan ucapan yang luar biasa. Kata-kata mereka seringkali membawa pengaruh besar dalam kehidupan, baik dalam hal jodoh, rezeki, maupun kesuksesan. Bagi mereka yang memiliki weton dengan ucapan manjur, penting untuk selalu berkata baik dan penuh harapan positif. Menghindari kata-kata negatif, terutama saat marah. Menggunakan ucapannya untuk mendoakan kebaikan bagi orang lain. Dengan demikian, anugerah ini bisa menjadi sumber keberkahan yang membawa kebahagiaan, baik bagi diri sendiri maupun orang-orang di sekitar. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.